Selamat malam, Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita bisa bertemu kembali di perayaan Natal tahun 2020 yang mana nuansanya sedikit berbeda karena dirayakan secara virtual atau secara online. Dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita tercinta ini. Walaupun demikian, tidak mengurangi antusias dan sukacita bagi kami sebagai panitia Natal untuk memberikan yang terbaik untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Tidak mudah memang untuk melewati masa pandemi ini, tetapi saya mengajak seluruh warga jemaat GKJ Mojosari dan Pepantan Ngoro untuk tetap bersemangat dan selalu mengandalkan Tuhan, selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah didengungkan oleh pemerintah demi segera berakhirnya situasi pandemi COVID-19 di negeri kita tercinta ini. Momen Natal, momen yang sakral untuk kita bisa introspeksi diri. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Semoga perayaan Natal di tengah pandemi ini menjadi air yang segar, menjadi cahaya yang terang untuk kita menyongsong tahun baru 2021 dengan penuh pengharapan dan energi yang besar. Tidak lupa saya juga menyampaikan pada waktu perayaan Natal nanti ketika momen penyalaan lilin, ketika kita mau menyalakan lilin, saya mohon nanti di rumah juga bersama-sama untuk menyalakan lilin secara bersamaan. Akhir kata, saya sebagai Ketua Panitia Natal GKJW Mojosari tahun 2020 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan segenap warga jemaat GKJ Mojosari, URTG, tim multimedia, organis dan pandu puji, dan semua yang terlibat di dalam proses perayaan Natal secara online ini. Bagi warga yang juga mempersembahkan persembahan pujiannya, kiranya Tuhan yang memberkati dan membalas kebaikan panjenengan semua. Selamat menyambut sukacita Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih-Mu
dalam situasi pandemi saat ini, kita melaksanakan perayaan Natal secara online. Tetapi semua ini tidak mengurangi rasa hikmat kita di dalam menyongsong kelahiran Tuhan Yesus. Jemaat kami undang untuk berdiri. Pada hari ini kita ingin mengungkapkan rasa sukacita atas kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang sejati dalam ibadah Natal. Kita ingin menyambut Dia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dalam doa dan puji-pujian. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam saat teduh dan marilah di dalam hati kita masing-masing mengaku yang demikian. Marilah kita bersukacita di dalam Tuhan, sebab penyelamat kita telah datang. Hari ini damai sejahtera yang dari surga telah turun atas kita. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam doa kemuliaan. Kami umat-Mu telah Engkau persekutukan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami yang cenderung bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan sesama. Kami yang sering merasa takut, putus asa, gelisah dalam menghadapi tantangan. Kami yang semata-mata makhluk ciptaan-Mu, umat yang sering tidak setia kepadamu. Kami datang sambil membawa pujian dan ucapan syukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Allah. Ya Allah yang hidup, Allah yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, Allah yang telah menjumpai dan memanggil para murid di tepi danau, Allah yang telah menjumpai para murid di kamar yang terkunci. Kami memuji Engkau yang sudah datang dan yang dibaringkan di palungan yang terbungkus kain lampin yang sudah usang. Kami ingin mengenang kedatangan-Mu, ya Allah, sambil menyanyikan lagu pujian bagi-Mu. Kami bersyukur bahwa kami telah menjadi milik-Mu. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang abadi. Kami bersyukur atas pelayanan-Mu. Nyanyikanlah pujian bagi Tuhan,
Beritakanlah hal-hal yang indah yang telah dilakukan Allah kita. Kami bersyukur bahwa kami milik Allah. Biarlah semua yang menyembah Allah bersuka cita. Mari kita memujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 123, bait yang pertama dan yang kedua. Selamat, selamat datang. Tuhanku, jauh dari surga.
memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam panggilan pertobatan. Saudara-saudara, dalam kitab Mika pasal 7 ayat 9, Tuhan berfirman demikian. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilan-Nya. Menanggapi pesan dari Tuhan, mari kita periksa diri sendiri, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan selama ini. Apakah kita selalu taat kepada sabdanya yang kudus? Kita masuk saat teduh. Saudara-saudara, Kristus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan yang sempurna. Darahnya yang kudus telah membasuh hidup dan hati kita yang tercemar oleh ambisi pribadi, kesombongan, kebencian, ketidakjujuran, ketidakadilan, yang sebenarnya semua itu merupakan perbuatan yang tidak berguna. Maka berkat karya Kristus, Allah yang Maha Kasih mengampuni kita dengan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Sabdanya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Jemaat yang terkasih, mari kita menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 223, bait pertama, 3 dan 4. Jangan saking wetan matosi putra kaswargan ingkang sampun
kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 10-12. Saudara-saudara, Natal hari ini sungguh berbeda dengan Natal yang sebelumnya. Tidak ada kemeriahan dan perayaan pesta. Yang ada hanya kita dan keluarga kita. Mungkin inilah yang dirasakan oleh Yusuf dan Maria bersama dengan Yesus di kandang domba. Tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya mereka bertiga sebagai keluarga kudus yang diberkati Tuhan. Dalam situasi ini, kita diajak untuk bersukacita dengan wujud yang sangat sederhana,
tetapi penuh makna bersama keluarga kita. Mari kita hayati Natal tahun ini bersama keluarga kita dengan penuh kesederhanaan, namun penuh dengan sukacita. Mari kita bersaat teduh. Saudara-saudara, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Sekarang, bawalah terang dari Tuhan, agar selalu menerangi hidup dan hatimu. Saudara-saudara, mari kita bersama menyalakan lilin dari lilin-lilin yang sudah dipersiapkan dari rumah kita masing-masing. Lilin-lilin telah menyala, dan marilah kita bersama menyambut dengan menyanyikan KBJ 218 ayat 1-4, Dalu Suci. Di dalam sami
Sebelum kita membaca sabda kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Dan Engkau memberkati segenap firman-Mu Tuhan, dan Engkau memberkati kami, bacalah tanah hati kami yang gersang, sehingga boleh dapat menjadi tanah hati yang gembur, sehingga benih firman Tuhan boleh tertanam tumbuh subur, berakar, berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, ya Tuhan urapi dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kata demi kata yang keluar dari-Mu dan hamba-Mu memberkati setiap umat yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut sabda kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Haleluya. Amin. Sabda kebenaran firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah setiap orang yang kesukaannya membaca firman Tuhan, merenungkan bahkan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia, yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema Natal kita pada tahun ini, di tahun 2020 ini adalah mereka akan menamakannya Immanuel, yang dikutip dari Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Dan tema ini memang sangat
Menarik ketika kita bersama-sama menghayati di dalam situasi pandemi saat ini. Ketika kita bersama-sama merasakan situasi sulit di tengah-tengah pandemi, apalagi yang saat ini kita harusnya bisa bersukacita di tengah-tengah Natal. Tetapi toh nyatanya pandemi itu masih ada di tengah-tengah kita dan mengharuskan kita mungkin tidak bisa melakukan Natal seperti biasanya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi tema ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Allah senantiasa beserta kita. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, Tuhan senantiasa beserta kita semua. Dan Tuhan tidak pernah memandang golongan, memandang jenis, memandang siapa yang akan diberikan penyertaan. Tuhan memberikan penyertaan kepada semua orang yang mau setia dan taat kepadanya. Dan itulah juga yang nampak di dalam bacaan kita. Di dalam dua perikop yang kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ini, yang ke-20 ini tadi, di mana kita bersama-sama melihat bagaimana orang-orang sederhana yang senantiasa disertai oleh Tuhan. Yang pertama, yang di perikop yang pertama yaitu di ayat 1 sampai di ayat yang ke-7 tadi, bagaimana kita melihat Yusuf dan Maria adalah dua orang yang sangat sederhana. Tetapi dia adalah orang-orang yang taat mengikuti aturan. Seperti yang tertulis, yang terlihat di dalam bacaan kita, di tengah situasinya yang sedang hamil besar, Maria dan Yusuf pun tetap pergi melakukan perjalanan untuk kepentingan melakukan sensus, yang mana itu adalah menjadi aturan dan tatanan yang ditetapkan oleh negara pada waktu itu. Dan ketaatan mereka inilah yang kemudian membawa mereka untuk senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Dan bahkan di tengah perjalanan itu pun ketika Maria memang harus melahirkan, bukan di tempat yang mewah, bukan di tempat yang baik, bahkan mungkin bukan di tempat yang layak sebenarnya bagi seorang manusia yang akan melahirkan. Tetapi toh nyatanya semua juga berjalan dengan baik. Maria juga bisa melahirkan meskipun hanya di kandang domba. Dan yang dilahirkan pun bukan orang sembarangan, tetapi Tuhan Yesus yang lahir bahkan di tengah segala kesederhanaan dan segala keterbatasan yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Tetapi kita melihat di situ ada ketaatan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yusuf dan Maria di dalam menjalani hidupnya. Di tengah keterbatasannya, di tengah segala hal yang sulit yang dia alami, tetapi tidak membuat Maria dan Yusuf kemudian kehilangan ketaatannya. Dia tetap taat. Dan inilah yang menjadi ciri khas di dalam bacaan kita, khususnya di dalam Injil Lukas yang kita baca bersama-sama pada saat ini. Menjadi ciri khas utama bagaimana di dalam perikop yang kedua yang menceritakan tentang gembala-gembala ini tadi. Gembala juga adalah bukan orang yang memiliki strata sosial yang tinggi. Mereka juga orang sederhana. Gembala-gembala ini juga orang-orang biasa. Tetapi gembala-gembala ini yang ternyata mendapatkan pewartaan tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Dan respon mereka pun mereka sebenarnya juga ketakutan. Para gembala ini seperti yang tertulis di ayat yang ke-10 tadi. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu." Mohon maaf, saya ulangi. "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Jadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa ini ternyata diawali pewartaan ini melalui orang-orang yang sederhana, melalui Yusuf dan Maria, melalui para gembala-gembala yang sungguh sangat sederhana itu tadi. Nah, disinilah hal yang menarik yang kita baca bersama-sama di dalam perikop kita saat ini. Paling tidak di dalam dua perikop yang kita baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 20. Ada simbol-simbol kesederhanaan, ada simbol-simbol keterbatasan yang muncul, yang nampak di dalam bacaan kita saat ini. Bukan hal-hal yang mewah yang nampak dalam peristiwa kelahiran Yesus ini. Jadi Yesus ini lahir diliputi dengan kekurangan, diliputi dengan keterbatasan, bahkan diliputi dengan bahkan mungkin kita sebut hal-hal yang tidak layak, seperti lahir di kandang domba, ditidurkan di palungan, di mana palungan itu adalah tempat makan ternak, hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya. Tetapi inilah yang menarik di dalam bacaan kita, yang kalau kita kemudian
refleksikan di dalam hidup kita saat ini. Yang kalau kemudian kita refleksikan di dalam situasi kondisi kita di tengah pandemi saat ini, kita sekarang juga mengalami keterbatasan. Kita sekarang juga mungkin bisa mewah-mewah, tetapi dihalangi karena keterbatasan ini. Karena adanya virus ini, maka kita tidak bisa merayakan Natal bermewah-mewah seperti biasanya. Tetapi kita diajak merayakan Natal dengan sederhana tapi bermakna. Nah, ini yang penting, kesederhanaan tetapi mengandung makna yang besar. Maka perikop ini, 2 perikop yang kita baca bersama ini menuntun kita ke arah sana, menuntun kita untuk menyadari makna Natal di tengah kesederhanaan tetapi memiliki makna yang besar. Dan itulah ciri khas Tuhan Yesus. Kalau kita ingin meneladani Tuhan Yesus, maka kesederhanaan, keterbatasan tetapi bermakna besar, itu yang penting. Nah, bagaimana kemudian kita mewujudkan dalam situasi saat ini? Ya mari kita rayakan, tidak harus kita bermewah-mewah berpesta-pesta, daripada kita kemudian bermewah-mewah berpesta-pesta tetapi kemudian kita melanggar aturan, melanggar tatanan yang sudah dibuat oleh para pemimpin bangsa kita. Karena aturan yang ada saat ini, kita harus membatasi intensitas berkumpul, sehingga kita tidak perlu memaksakan diri kita untuk berkumpul. Tetapi mari kita kemudian tetap menjaga diri kita masing-masing. Nah, saat ini lalu bagaimana makna Natal itu bisa disampaikan kepada banyak orang? Ingat, tema Natal kita tadi bahwa mereka akan menamakannya Immanuel, bahwa penyertaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Penyertaan itu kita wujudkan melalui sikap hidup kita. Kita menolong orang lain, sehingga orang lain bisa merasa disertai oleh Tuhan melalui keberadaan kita. Perbanyak aksi sosial yang bisa menolong orang lain, yang bisa menolong orang yang saat ini sedang dalam kesulitan. Mari kita lakukan itu di dalam kehidupan kita, sehingga makna Natal, Immanuel itu tidak hanya berlaku untuk kita saja. Karena kita sudah yakin bahwa dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, Tuhan pasti menyertai kita. Tetapi pertanyaannya, apakah orang-orang di luar sana juga merasakan penyertaan Tuhan? Nah, itu menjadi tanggung jawab kita juga. Bagaimana kita juga membuat orang-orang yang ada di luar sana juga merasakan penyertaan Tuhan melalui kehidupan kita, melalui perilaku kita sehari-hari. Dan kiranya Natal hari ini, Natal tahun ini, meskipun sederhana, meskipun terbatas, tetapi tetap memiliki makna yang besar. Dan yakinlah bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Immanuel. Amin. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. and man will live forevermore Because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. And man will live forevermore Because of Christmas Day. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mewujudkan rasa syukur kita pada hari yang penuh sukacita ini
dengan memberikan persembahan palungan yang akan kita dasari dengan firman Tuhan yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam mengiringi persembahan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 sampai selesai. Yen kelingan zamane semono, zaman aku isih royono, badanku prakoso, mlaku sikra-sikra, yen disawat kaya Raden Gatotkaca. Saiki aku yo wis tuwa, kulit kisut, rambut putih kaya londo.
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati. Kita masuk di dalam doa syafaat yang nanti di akhir doa akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan indah pada saat ini. Meskipun ibadah malam Natal yang kami alami saat ini tidak seperti biasanya, kami beribadah hanya bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tetapi kami meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan senantiasa beserta kami semua di dalam kehidupan kami. Apalagi di situasi pandemi ini, kami juga percaya Tuhan menguatkan kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, dan terlebih sukacita Natal ini tetap bisa membuat kami senantiasa menjalani hidup kami dengan penuh rasa syukur. Mampukan kami ya Bapa di tengah-tengah keluarga kami masing-masing mewujudkan sukacita Natal ini sehingga memperkuat iman percaya kami. Dan juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, baik yang saat ini melakukan ibadah malam Natal secara langsung di tempat ibadah ataupun melakukan ibadah di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan juga senantiasa bersama dan menyertai, sehingga semua ibadah dan juga acara Natal yang kami alami benar-benar membuat kami semakin merasakan betapa besarnya kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan. Dan secara khusus pada kesempatan ini, di tengah sukacita besar yang kami rasakan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami mohon Tuhan memberkati bangsa kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan jujur, dengan adil, sehingga kami semua bisa merasakan damai sejahtera. Dan terkhusus untuk para tenaga medis, para aparat TNI Polri, para relawan yang juga harus berjuang untuk menyelesaikan situasi sulit ini, apalagi di masa akhir tahun ini. Kami percaya Tuhan menjaga mereka, memberkati mereka dengan kekuatan juga dengan kesehatan. Dan kami percaya Tuhan juga menjaga kami semua, umat kepunyaan Tuhan ini, khususnya yang ada di Jemaat Mojosari, mulai warga anak sampai dengan warga dewasa, dengan segala keterbatasan kami karena pandemi ini. Tetapi biarkan sukacita Natal menjadi sumber kekuatan bagi kami semua, sehingga kami terus bisa merasakan kasih dan penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami semua. Ya Bapa, kami menyerahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami percaya Tuhan memberkati persembahan ini, dan melalui persembahan ini dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan seutuhnya hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kiranya sukacita Natal ini membuat kami semakin kuat di dalam kami menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami bisa meyakini bahwa Tuhan senantiasa beserta kami semua. Ya Bapa, inilah doa permohonan serta ungkapan syukur kami. Semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah dengan bijaksana mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat, kami undang untuk berdiri. Dan kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan marilah kita bersama-sama kembali melanjutkan kehidupan kita masing-masing dengan penuh sukacita. Bekerjalah dengan setia dan dengan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bahwa langit akan selalu berwarna biru tanpa awan mendung, bunga-bunga selalu mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah kekuatan dan kemampuan hari demi hari bagi setiap kita yang mau bersandar kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidup kita semua. Dan mari bersama-sama kita arahkan hati kita satukan hati kita mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.